Ya, silakan. Saya selama bertahun-tahun menderita sakit keras. Tapi saya percaya entah kapan suatu saat ada seorang pendeta Buddha yang bisa menyembuhkan sakit saya. Dan kemarin saya datang ke sini. Kebetulan ya sedikit lumayan lah gitu. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah dalam sejarah itu pernah ada seorang manusia yang disembuhkan oleh seorang pendeta Buddha tanpa minum obat? Kalau ada, saya mau ada seorang pendeta yang mendoakan saya atau menyembuhkan saya. Karena selama bertahun-tahun, hampir 10 tahun lebih, hidup saya selalu tergantung dengan obat. Saya merasa saya ini seperti mayat hidup gitu. Kadang saya putus asa, saya ingin bunuh diri gitu. Tapi dokter mengatakan banyak orang yang mati tidak bisa membeli obat. Kenapa kamu harus bunuh diri gitu? Saya juga pernah baca buku Pujangga Ranggawarsita. Katanya Tuhan itu Maha Pengasih dan segala permintaannya dikabulkan. Terus saya mencoba untuk percaya dan percaya. Dan pokoknya apakah benar ada seorang pendeta Buddha yang bisa menyembuhkan tanpa minum obat gitu? Sudah. Sebetulnya jawaban ini tadi sudah saya sampaikan ketika saya mengatakan tentang ada 5 negara sebagai contoh yang berdasarkan agama tertentu. Kalau memang ada agama yang bisa menyembuhkan penyakit tanpa obat, sebetulnya negara yang berdasarkan agama itu tidak ada rumah sakit. Ya, tetapi bukan berarti doa seseorang itu tidak ada manfaatnya. Cuman manfaat doa itu semua tetap tergantung pada pribadi orang yang didoain. Sudah banyak kasus memang dibuktikan air yang misalnya didoain itu diselidiki secara mikroskopis, kristalnya memang berubah. H2O-nya itu bentuk ikatan kristalnya berubah. Itu sudah secara ilmiah dibuktikan. Kemudian kalau di foto aura dia juga ada perubahan auranya. Itu betul. Jadi ada memang pengaruh doa itu terhadap sarana misalnya yang digunakan, apakah itu air, apakah itu daun, ataukah itu alat tertentu, terserah. Nah sekarang bagaimana hubungannya si pendoa ini dengan orang yang sakit? Ini adalah ibaratnya kalau Anda punya mangga, mestinya matang dalam waktu 1 minggu, Anda karbit. Maka mangga ini tidak matang dalam seminggu, tapi dia bisa lebih cepat menjadi 3 hari. Tapi kalau mangganya masih terlalu kecil, dikarbit 2 kilo pun, dia tidak bisa. Malah bosok, kepanasan. Nah, doa juga sama. Orang didoain, kalau selama mangganya itu belum waktunya matang, wah didoain sampai mulutnya berbusa, ndak manjur. Ya. Tetapi kalau memang ini sudah waktunya mau matang, didoain nil gini, wis langsung berangkat. Ya berangkat sehat itu loh karepe. Nah, jadi sekarang apakah ada riwayat tentang penyembuhan? Ini kembali ke pertanyaan. Ada. Sejak zaman Sang Buddha sudah melakukan banyak kesembuhan. Ya, ceritanya begini. Pernah satu ketika ada seorang wanita yang menjadi bikuni dan cantik sekali. Cowok-cowok ngejar terus, padahal dia kan sudah bikuni. Dikejar terus supaya mau jadi pacarnya. Kenapa toh kamu cantik-cantik kok mau jadi bikuni? Jadi bojoku ae. Gitu. Lalu bikuni ini ngomong, kamu senang sama saya kenapa? Apa yang membuat kamu cinta sama saya? Oh, matamu sangat indah. Ya wis tak kei mataku. Culek matanya kasih. Wih, laki digitu kan girap-girap. Lari sifat kuping. Nah, kemudian bikuni yang buta mata ini datang ke Sang Buddha. Lalu Sang Buddha melihat, loh kok matanya buta? Lalu Sang bikuni ini cerita memang tadi diberikan ke laki-laki itu. Kemudian Sang Buddha ngomong, ya sudah sekarang sembuh. Begitu dikatain sembuh, mata ini langsung tembuh. Ya,
Nah, demikian pula juga ada satu ketika seorang biku yang ditanya oleh seorang umat wanita, Bante hari ini perlu apa, makan apa Bante mau saya sediakan. Kebetulan Bante ini ngomong, aduh saya ini hari ini sedang masuk angin, bisa nggak nyediakan kaldu ya, kaldu daging. Nah kemudian perempuan ini pergi ke pasar mau cari kaldu. Tapi hari itu hari Uposatha, tadi sudah disinggung sedikit Bapak yang belajar di Bali, itu hari Uposatha adalah hari tanggal 1, 8, 15, 23 menurut penanggalan bulan, yaitu bulan terang dan bulan gelap. Kalau di Bali namanya purnama terang dan purnama tilem, 1 dan 15. Itu di India kebiasaannya tidak motong daging. Jadi di pasar tidak ada daging. Lalu perempuan ini bingung, bagaimana ya di pasar tidak ada. Akhirnya perempuan ini memotong betisnya sendiri. Betisnya dipotong, lalu dibikin kaldu. Lalu dikasihkan bikunya. Bikunya kan nggak tahu, diminum aja kaldunya. Pada satu ketika Sang Buddha melihat, loh ini kok umat ini ada yang sakit di rumah itu. Kemudian Sang Buddha datang ke rumah itu. Hanya kok ditemui suaminya, kemana istri, ditanya begitu. Wah, kakinya ini sudah tidak punya betis karena dipakai kaldu. Oh, lalu Sang Buddha lihat begitu, sembuh hari ini, sembuh langsung betisnya. Dan Sang Buddha kemudian pada saat itu memberikan peraturan biku tidak boleh makan daging manusia. Sampai hari ini pun ya biku juga tidak boleh. Itu peraturan. Loh, ya itu salah satunya. Karena kan biku bukan kanibal, jadi tidak boleh makan daging manusia. Nah, cuman itu ada cerita tentang penyembuhan. Ada banyak sekali cerita-cerita penyembuhan seperti itu. Saya hanya mau menceritakan aja. Demikian pula yang disampaikan oleh biku-biku yang tidak harus pendeta Buddha ya. Kadang-kadang seorang pandita pun kadang juga bisa. Ya dibacakan parita, dikonsentrasi bisa. Tetapi sekali lagi saya hanya katakan, konsentrasi biku atau pandita atau siapa saja itu sebetulnya dia adalah mengubah molekul kristal air itu menjadi mengkondisikan, mempercepat karma baik seseorang berbuah dalam bentuk kesehatan. Tetapi kalau memang karma baiknya belum berbuah, didoain sebanyak apapun juga tidak bisa. Cuman saya menyarankan walaupun belum berbuah, lebih baik terus menambah kebaikan, sehingga akhirnya bila memang tiba waktunya, mungkin dengan modal kebaikan yang dilakukan sendiri dan yang sudah didoain, mungkin akan bisa berbuah dalam bentuk kesehatan. Ya, karena itu mudah-mudahan nanti ya Ibu sering-sering berdoa menurut keyakinannya. Kemudian mungkin bermeditasi, karena dalam banyak kasus sekarang meditasi ternyata banyak menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit kanker pun dengan meditasi juga ternyata terjadi perubahan hormon sehingga menjadi sembuh. Bahkan orang yang sakit AIDS pun sekarang ini juga mulai diarahkan untuk bermeditasi. Itu kiranya akan bisa sangat membantu untuk meningkatkan kesehatan Anda.